bermoral dan tidak memiliki hati nurani membela Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Hajar. Hajar Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Ya, mantap. Tangkap Rocky Gerung. Ya. Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung. Merdeka. Merdeka. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap si Rocky sekarang juga. Pelan-pelan, Mbak. Tangkap. Pelan-pelan. Rumahnya dekat. Pelan-pelan. Tangkap si Rocky sekarang juga. Tangkap si Rocky. Tangkap si Rocky sekarang juga. Tangkap si Rocky sekarang juga. Tangkap si Rocky. Tangkap si Rocky sekarang juga. Tangkap si Rocky. Tangkap si Rocky sekarang juga. Rocky Gerung ini seenak-enaknya dia melecehkan, menghina dan merendahkan martabat seorang kepala negara. Kepala negara yang sah di negara ini, Bapak Jokowi. Dia seenak-enaknya mengatakan Bapak Jokowi adalah bajingan tolol. Yang tolol itu adalah kau, Rocky Gerung. Nyak minta ya kepada polisi, kepada BNN, tolong tangkap deh manusia ini. Ya, coba cek urin, cek rambutnya. Enak banget kau bilangin Pak Jokowi itu adalah bajingan tolol. Yang tolol kau, Rocky Gerung. Kau manusia tolol. Jangan macam-macam kau, Rocky Gerung. Begitu kau menghina presidenku, kau akan berhadapan sama aku. Ingat itu ya, Rocky Gerung. Jangan macam-macam kau. Rocky Gerung saat ini lagi panik nih ya, karena dia sedang berusaha mengklarifikasi sana-sini. Anda berusaha minta maaf sana-sini, nggak ada gunanya. Pernyataan Anda bukan mengkritisi, tapi itu jelas-jelas suatu penghinaan. Itu jelas-jelas menyakiti rakyat Indonesia. Dan saya bersama teman-teman yang mencintai Jokowi di sini menuntut kepada pihak kepolisian Republik Indonesia agar segera menindak tegas Rocky Gerung. Jangan sampai akhirnya rakyat yang mengambil sikap. Permintaan maaf dari Rocky Gerung bisa diterima, tetapi proses hukum tetap harus dilanjutkan. Karena Rocky Gerung bukan hanya melakukan penghinaan kepada Pak Jokowi, ya. Dalam pernyataannya dia itu ada ujaran kebencian, provokasi, membuat gaduh, dan fitnah. Saya percaya kepada pihak kepolisian, tangkap Rocky Gerung. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih ada jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Yuk, sama-sama satu, Allahu Akbar. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Baik, kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung yang biadab. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Mungkin kali ini Bung Rocky akan kena batunya dan mudah-mudahan bisa didengar oleh banyak orang. Bajingan tolol itu luar biasa loh. Jangan Anda anggap sepele saja. Bajingan tolol itu hanya ada bisa melekat pada harkat dan martabat seseorang. Yang hari ini Tuhan Allah mentakdirkan Joko Widodo menjadi presiden. Jadi bajingan tolol itu hanya bisa melekat pada sebutan dari mulutnya Rocky Gerung itu kepada Joko Widodo. Tapi saya ingin katakan bahwa kemarin di Barreskrim itu memang
pengaduannya tidak ditolak tapi ditelaah, kemudian di Polda itu dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, nanti kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian negara. Biarlah ini proses juga sedang berjalan, jadi nanti kita lihat. Gerung, bentar lagi masuk penjara ya. Kasihan deh lo, udah tua, kagak nikah-nikah, sekarang mau masuk penjara. Makanya Rung, punya mulut itu dijaga. Lo bilang kitab suci fiksi lah, sekarang menghina Presiden Jokowi, kena batunya lo Rung, masuk penjara. Bang Rocky siap menghadapi proses hukum tersebut atau gimana Bang? Terus juga terlapor yang lain. Saya akan ambil langkah 1000 untuk kabur. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, arus. Saya selaku warga Dayak Kehormatan Dewan Adat Dayak Pangkalan Bud, mohon atensi Pak Kapolri dan Pak Menko Polhukam Mahfud MD. Pak Jokowi pernah diberi gelar Raja Dayak. Wajar kalau suku Dayak tidak terima rajanya dihina begitu keji oleh Rocky Gerung. Sekarang suku Dayak di seluruh Kalimantan sudah bergerak menuntut agar Rocky Gerung ditangkap. Kalimantan Tengah. Kalau Rocky Gerung menghina Jokowi atau menghina juga Raja Dayak. Kalimantan Barat. Masyarakat adat Dayak adalah telah melanggar tatanan adat dan kearifan lokal masyarakat adat Dayak. Kalimantan Timur. Rocky Gerung, mulutmu adalah harimau. Tolong atensi Pak Kapolri dan Pak Menko Polhukam, dengarlah aspirasi suku Dayak ini yang minta Rocky Gerung segera ditahan. Terima kasih. Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, arus. Ini sudah saya kategorikan menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Gak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Gak bisa dibiarkan seperti ini. Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Kami masyarakat adat Dayak Indonesia perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kami menyesalkan dan mengecam pernyataan Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo dalam unggahan channel YouTube Repli Harun. Rocky Gerung telah menyerang martabat dan kehormatan Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan simbol negara yang juga sebagai seorang warga negara Indonesia. Di mana Presiden Joko Widodo juga adalah pemimpin masyarakat adat Dayak dengan gelar Raja Karim Katunggu Tumpit Langit, meminta kepada Bapak Kapolri untuk menangkap dan memproses Rocky Gerung yang telah membuat pernyataan provokasi serta ujaran kebencian. Bapak Kapolri segera menangkap dan memproses secara hukum Rocky Gerung. Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Masa negara diem aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya, ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos. Bisa. Ini masalah serius loh, ini bukan masalah Jokowi. Terima nggak kalau dia dikatakan orang tuanya atau istrinya, oh maaf ya, dia nggak punya istri. Kalau orang tuanya dikatakan sebagai bajingan tol dan pengecut, atau berani nggak dia mengatakan itu kepada mantan-mantan presiden atau para pejabat tinggi yang nggak berani lah, kebebasan berpendapat kemudian bisa dikatakan sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Apakah bisa ada seseorang warga negara mengatakan Anies Baswedan sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut? Kalimantan hari ini beraksi, saya sudah dengar akan diikuti oleh Sulawesi, akan diikuti oleh Sumatera, akan diikuti oleh beberapa daerah di Jawa. Jadi ini saatnya hukum harus bekerja, negara tidak boleh kalah. Apakah betul yang dilakukan Rocky Gerung itu adalah penghinaan atau bukan begitu?
Saya tidak menganggap itu sebuah penghinaan. Dalam kasus saya ini kan aneh bin ajaib. Tiba-tiba kok saya yang dilaporkan. Intinya adalah saya ya merasa aneh saja. Kenapa cuma Refli Harun yang dilaporkan? Ya. Belum lagi kalau kita bicara ujaran kebencian berbasis SARA. Lalu saya tanyakan, SARA-nya di mana? Presiden itu bukan suku, bukan agama, bukan ras, bukan antar golongan. Tapi banyak kasus yang begini-begini ini diproses agar kemudian kita bisa dilaporkan ke polisi, bisa ditahan, bisa dipenjara dan lain sebagainya. Ini adalah apa? Si Rocky Gerung. Ini hari saya mau tambahin dia si bangsat Rocky Gerung. Kenapa saya berucap bangsat Rocky Gerung? Dia mengatakan bajingan yang tolol. Alasan katanya Jokowi masih mempertahankan legasinya pergi ke Cina untuk menawan IKN. Lah terus Anda pikir IKN itu sampah apa? Kan IKN sudah diundang-undangkan menggunakan bahasa bajingan dan tolol untuk presiden kita. Anda kalau mungkin saya ini orang Jakarta, saya akan bilang apa? Anda ini tot, apa? Anda anak bocor. Ini hari, saya mungkin kalau deket Pak, saya kasih tangan Pak. Saya nggak ada urusan ke polisi. Kenapa? Sudah melampaui batas. Ini perlu sekali mungkin mulut Anda itu ceklak, itu baru Anda merontok gigi Anda baru sadar. Tidak perlu ngoceh. Lah, Anda ini cuma ngocehnya aja. Tapi belum tentu Anda bisa buat barang itu. Anda ini cuma ngomong doang. Cuma modal mulut aja Anda. Anda sama Anies nggak ada bedanya, lemes. Tapi apa? Nggak ada bisa dibuktikan kerja Anda. Anda sok tahu Pak Rocky Gerung. Ini hari Anda udah kurang ajar. Mengatain Presiden Jokowi bajingan dan tolol. Ibu Anda yang bajingan, Bapak Anda yang bajingan. Anda dulu ngatain Quran fiksi. Anda sadar diri lah. Cobalah kepolisian ini. Masa presiden kita dikatain bajingan kok Anda diem? Kalau ketua MUI dikatain bajingan gimana? Pasti dibilang penista agama. Tapi untuk Jokowi kok didiamkan, dikatain bajingan. Padahal Jokowi apa? Yang ngasih makan ketua MUI dan semuanya. Yang ngasih makan semua lembaga-lembaga agama. Masa hanya oleh si Rocky Gerung sampah ini dikatain bajingan dan tolol? Tangkaplah Pak itu. Atas pernyataan Rocky Gerung bahwa Presiden memperdagangkan Pulau Kalimantan, memperdagangkan IKN, kau telah menghina simbol negara Republik Indonesia, yakni Presiden Anda sendiri. Hukum ada Rocky Gerung. Kami minta pada pemerintah, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menangkap Rocky Gerung. Dan kami minta juga dia karena telah menghina Pulau Kalimantan dengan mengatakan IKN diperdagangkan. Kami minta hukum ada. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Kita coba ucapkan hal itu secara lantang. Tentu ada konsekuensinya. Saya bisa ditangkap tiap hari. 10 Agustus kita bikin gara-gara. Kita cari gara-gara. Kita bikin gara-gara untuk buka perkara. Berperkara dengan siapa? Berperkara dengan Presiden Jokowi. Apa yang kita lakukan? People power. Dan people power itu dimulai dari Agustus. Isi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Bahwa kami siap mengerahkan anggota kami untuk turun ke Jakarta, ke Pong Istana Negara, ke Pong Gedung Mahkamah Konstitusi dengan tuntutan apa kawan-kawan? Tuntutan apa kawan-kawan? Lebih lantang lagi. Siap melawan kawan-kawan. Siap melawan kawan-kawan. Siap melawan kawan-kawan. Lengserkan Jokoduk. Tak
Takbir! Siap serbu istana! Siap serbu istana! Siap ambil alih kekuasaan! Takbir! Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir! Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa. Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan jadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata-kata suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies, seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina, supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Salam NKRI. Bahwa kepada semua organ relawan Jokowi dan organ perkumpulan masyarakat yang ada di daerah-daerah agar tetap melakukan aksi-aksi dengan meningkatkan eskalasi sampai Rocky Gerung si penghina presiden, penyebar berita hoax, penyebar kebohongan, membuat kegaduhan dan keonaran ditangkap dan diproses secara hukum. Bahwa agenda turun ke jalan Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung di Jakarta akan tetap dilakukan di bulan Agustus 2023. Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung. Bersatulah wahai kita yang mencintai Indonesia. Bersatulah wahai kita yang merindukan negara ini aman dan damai. Bersatulah wahai kita yang memiliki cita-cita negara ini kuat dan maju. Jangan pernah rela dan biarkan negara Indonesia dihancurkan oleh pion-pion asing dan antek-antek Orde Baru. Jangan pernah rela dan biarkan masyarakat bangsa Indonesia dipecah belah dan diadu domba karena perbedaan pilihan politik, suku, agama, dan antar golongan. Bersatulah rakyat Indonesia. Salam NKRI, merdeka! Merdeka!
Merdeka! Tangkap Rocky Gerung! Gerakan nasional tangkap Rocky Gerung. Gerakan nasional tangkap Rocky Gerung. Gerakan nasional Gerakan nasional tangkap Rocky Gerung. Gerakan nasional ini didukung oleh 62 organ yang terdiri dari organ pendukung Presiden Jokowi dan juga perkumpulan masyarakat. Terkait aksi yang kita tunda, tapi tetap kita akan laksanakan di bulan Agustus sebagai bukti, ya. Kita telah mengirimkan surat ke Mabes Polri, tanda terimanya ada. Tapi karena berbagai pertimbangan, sebagaimana keterangan pers tadi, dan pertimbangan ini datang dari kelompok-kelompok masyarakat di Jakarta juga, untuk melihat situasi Jakarta aman dalam menghadapi perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, maka atas saran dan pandangan masyarakat hormati dan kita hendaknya tersebut yang tetap akan kita laksanakan di bulan Agustus 2023. Hanya dalam 2 minggu GBK kita bisa penuhi 100.000. Hanya dengan 150.000. Hanya dalam persiapan 2 minggu. Jadi soliditas, kekompakan dan kekuatan kita itu nggak perlu dilakukan oleh siapapun. Dan kita akan buktikan janji kita nanti, ya, setelah kita tunda pada hari ini, yaitu pada bulan Agustus 2023. Ya, yang pasti 8 tahun para pendukung Presiden Jokowi bersabar. Berbagai hujatan, caci maki, fitnah, ujaran kebencian, berita bohong, hasut, adu domba tentang suku dan agama terjadi di negara ini. Dan kita menahan kesabaran itu selama 8 tahun. Kemudian tiba di kasus Rocky Gerung dengan penghinaan yang sangat luar biasa, menyatakan Presiden Jokowi bajingan tolong, Presiden Jokowi bajingan maksud. Ini kata-kata yang menabrak etik dan adab negara kita. Tangkap Rocky Gerung. Alhamdulillah acaranya sangat meriah, ya. Tangkap Rocky Gerung. Ya, terima kasih. Terima kasih pejuang-pejuang relawan Jokowi yang luar biasa, yang tidak pernah lelah untuk menjaga dan mengawal Presiden Jokowi. Inilah hanya manusia-manusia yang tidak bermoral dan tidak memiliki hati nurani membela Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Hajar. Hajar Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap. Ya, tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Ya, mantap, tangkap Rocky Gerung. Ya. Rocky Gerung. Rocky Gerung. Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap si Rocky sekarang juga. Pelan-pelan, tangkap. Pelan-pelan. Rumahnya dekat. Tangkap si Rocky sekarang juga. Tangkap, tangkap si Rocky. Tangkap si Rocky sekarang juga. Tangkap si Rocky. Tangkap si Rocky. Tangkap si Rocky sekarang juga. 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 Hidup relawan Jokowi. Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI dan FPI, ormas terlarang itu. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Dukungan Ahok sangat memberikan dampak yang luar biasa. Kita lihat saja. Saat itu Ahok
mendukung Jokowi, dan Jokowi berhasil menang sebagai presiden. Dan saat ini Ahok akan mendukung Ganjar Pranowo, dan saya yakin Ganjar akan menang di Pilpres 2024. Saya yakin Ahok tidak akan memilih orang-orang yang pernah bermasalah dengan dirinya di masa lalu. Apalagi bukan hanya bermasalah dengan dirinya, tapi bermasalah dengan etnis dan agamanya. Siapa lagi kalau yang dimaksud adalah kelompok-kelompok dari pendukung atau pengasong khilafah, seperti ormas yang sudah dibubarkan itu, HTI, FPI, dan PA212, di mana mereka mendukung Anies Baswedan. Salah satu tokoh yang saya hormati dan hargai adalah Ahok, khususnya dalam bidang politik. Bapak Ahok memiliki nama asli, Basuki Cahayapurnama, yang sangat luar biasa dalam mengedepankan integritas sebagai seorang politisi yang jujur, berani, transparan, dan profesional. Dia bukanlah orang seperti Anies. Dia bukan orang yang menjual kata-kata dan sembarangan berbicara soal kebangsaan yang dibalut atau dipakaikan jubah agama. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Bagi saya, apa yang dikerjakan Ahok selama ini, menjabat sebagai politisi dari Bangka Belitung sampai Jakarta, adalah pencapaian yang luar biasa dan integritas yang tinggi. Dia tunjukkan dengan mantap. Kita melihat pada tahun 2014 hingga tahun 2019, dia memilih Joko Widodo sebagai presiden unggulan saat itu. Dan pada akhirnya, dia menang. Pilihan Ahok bisa dikatakan mewakili pilihan para kaum yang selama ini dianggap minoritas. Pada tahun 1965, kita tahu bahwa penyikatan etnis Cina di Indonesia sangatlah kencang, apalagi ada rumor bahwa sampai sekarang membuat trauma kaum warga negara yang memiliki etnis yang dicap sebagai pemberontak, yaitu etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sehingga pada tahun 2016, Ahok mulai maju dan berani untuk tampil menjadi showcase bagi perpolitikan negara ini dengan meletakkan standar yang begitu tinggi bagi seorang pemimpin politik, khususnya pemimpin daerah. Ternyata isu-isu suku, agama, dan ras antar golongan pada tahun 2017 masih terjadi dan begitu masif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kadrun itu. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Maka bisa kita katakan bahwa tokoh politik yang didukung Bapak Ahok adalah tokoh politik yang memperjuangkan hak segala bangsa, seperti yang dituliskan di Pancasila, yakni sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang etnis, suku, agama, dan ras. Dan hal tersebut mengacu pada tokoh Ganjar Pranowo yang harus kita pilih dan harus kita coblos nanti di pemilu 2024 nanti. Yang pasti bukan Anies Baswedan. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman.
Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.